perkumpulan rahasia tertua di bumi, Nine Unknown Men, juga dikenal sebagai NUM, didirikan oleh Raja Asoka yang terbesar dari semua kaisar, seorang penguasa India kuno 269 sebelum Masehi sampai 232 sebelum Masehi. The Nine Unknown Men atau 9 pria tak dikenal merupakan novel karya Talbot Mundy dan Louis J. Elliott. Awalnya diserialkan di majalah Adventure, menceritakan 9 pria yang tidak diketahui identitasnya yang bergabung dalam perkumpulan rahasia yang didirikan oleh Raja Asoka dari Kekaisaran Maurya sekitar tahun 270 sebelum Masehi. Perkumpulan ini dibuat untuk melestarikan dan mengembangkan pengetahuan yang akan berbahaya untuk manusia jika jatuh ke tangan yang salah. Ke-9 orang tak dikenal yang dipercayakan untuk menjaga 9 buku pengetahuan rahasia tersebut. Awalnya kisah perkumpulan rahasia ini hanya beredar dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Kemudian pada abad ke-19 dipopulerkan oleh tulisan Louis J. Elliott dan Talbot Mundy. Selanjutnya pada tahun 1960, Louis Pauwels dan Jacques Bergier juga mengangkat mengenai tema itu di buku mereka yang berjudul The Morning of the Magician. Novel tersebut menceritakan 9 pria misterius yang diberi tanggung jawab untuk menjaga satu buku yang berbeda-beda. Bukan hanya diharuskan menjaga pengetahuan yang ada di dalam buku yang menjadi tanggung jawabnya, mereka juga diwajibkan untuk mengembangkan pengetahuan yang ada di dalamnya. Kisah berdirinya perkumpulan ini berlanjut dengan awal kisah dari dataran India. Setiap orang yang mengikuti perkembangan dunia konspirasi dan perkumpulan rahasia pasti mengenal Freemasonry, perkumpulan rahasia yang dianggap terbesar dan paling berkuasa di dunia. Soal terbesar di dunia memang benar, tapi soal paling berkuasa di dunia, tunggu dulu. Dengan menyimak konten video kali ini, kami akan menceritakan mengenai perkumpulan rahasia yang akan membuat Freemasonry dan New World Order-nya terlihat seperti sekumpulan bocah playgroup. Yang kami maksud adalah perkumpulan The Nine Unknown Men atau 9 pria tak dikenal. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak sebuah organisasi rahasia yang misterius, 9 pria tak dikenal, Illuminati-nya India kuno. The Nine Unknown Men atau 9 pria tak dikenal mungkin tidak asing lagi bagi mereka yang mengikuti perkembangan konspirasi di dunia. Teori konspirasi ini menyebutkan The Nine Unknown Men ini sebagai perkumpulan rahasia dan tertua di dunia. Perkumpulan ini didirikan oleh Raja Asoka dari India yang legendaris 273 sebelum Masehi. Ini berarti usia perkumpulan ini sudah lebih dari 2000 tahun sejarahnya. Tidak ada yang tahu secara pasti apakah perkumpulan rahasia ini benar-benar ada atau tidak. Karena itu, status keberadaannya sama dengan status keberadaan kerajaan Sambala yang pernah diulas sebelumnya, yaitu cenderung mitos. Meski begitu, beberapa organisasi penganut ajaran esoterik seperti Teosofi percaya bahwa perkumpulan ini benar-benar ada dan bekerja secara diam-diam untuk menyelamatkan umat manusia. Diketahui bahwa Raja Asoka mungkin raja yang paling berpengaruh dalam masa-masa kejayaan di India. Penguasa ketiga dinasti Maurya ini merupakan cucu dari pendiri dinasti Chandragupta Maurya. Chandragupta adalah seorang pimpinan militer India yang dalam masa nyaris berbarengan dengan peperangan yang dilancarkan Alexander yang Agung. Chandragupta menaklukkan hampir seluruh bagian India Utara dan dengan sendirinya dia dianggap sebagai pendiri pertama sebuah kekaisaran besar di India. Sebagai seorang raja muda, Asoka memiliki ambisi yang besar seperti leluhurnya. Salah satu bukti ambisinya adalah penaklukan kerajaan Kalinga. Ketika perang berlangsung,
Kerajaan Kalinga yang berusaha mempertahankan wilayahnya dari serbuan Asoka kehilangan 100.000 prajurit dalam sebuah pertempuran berdarah. Menyaksikan pembantaian tersebut, Asoka diliputi oleh rasa penyesalan mendalam dan memutuskan untuk menjalani hidup tanpa kekerasan. Jadi, ia memutuskan untuk menerima ajaran Buddha dan menjadi penganut yang setia. Kita mungkin sudah pernah mendengar kisah pertobatannya yang legendaris ini. Menurut legenda, Raja Asoka akhirnya mendirikan perkumpulan rahasia, membentuk 9 orang yang masing-masing diberi tanggung jawab berupa sebuah buku yang fungsinya berbeda-beda. Sejak saat itu, era pengetahuan berubah total dengan terbentuknya perkumpulan rahasia ini yang diawasi oleh Asoka. Hingga 2000 tahun berikutnya, hasil penelitian seperti struktur materi, psikologi dan berbagai macam ilmu disembunyikan di dalam tirai yang bertopeng 9 pria yang dipercayakan dengan rahasia-rahasia besar ini, yaitu The Nine Unknown Men atau 9 pria tak dikenal. Masing-masing buku tersebut memiliki bidang keilmuan yang berbeda-beda. Semuanya memiliki pengaruh luar biasa atas kehidupan umat manusia. Menurut kisah tradisional, 9 buku tersebut memiliki subjek seperti berikut. 1. Perang propaganda dan psikologi. Rahasia mengenai propaganda dan perang psikologis diaplikasikan dalam sekumpulan pesan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi opini masyarakat luas. Teknik ini disebut sains yang paling berbahaya di dunia. Jika propaganda dan pengaruh yang diberikan telah membawa dampak, maka hal ini dapat membawa siapapun menjadi pemimpin atas seluruh dunia. 2. Fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari mekanisme, fisik dan fungsi biokimia organisme hidup. Buku ini disebut memiliki instruksi bagaimana melakukan sentuhan kematian, yaitu pukulan yang dapat menyebabkan kematian akibat terbaliknya aliran darah ke saraf. Menurut sebagian orang, cabang olahraga judo tercipta akibat rahasia yang bocor dari buku ini. 3. Mikrobiologi. Beberapa spekulasi yang berkembang menyebutkan bahwa buku ini tidak terbatas pada topik mikrobiologi saja, melainkan juga bioteknologi. Dalam beberapa versi legenda, air sungai Gangga disebut dimurnikan dengan mikroba tertentu yang telah dirancang oleh kelompok 9 dan dilepaskan ke sungai itu dari markas rahasia di Himalaya. Selain itu, kelompok 9 ini dipercaya juga telah mengembangkan teknik hidroponik di mana mereka dapat menumbuhkan sayur-sayuran yang dapat memberi makan penduduk pada masa kelaparan. 4. Alkemi. Buku ini disebut menyimpan pengetahuan mengenai alkemi seperti mengubah logam menjadi emas. Di India, ada rumor yang beredar luas bahwa selama masa kekeringan melanda atau bencana alam lainnya, organisasi-organisasi keagamaan di sana biasanya akan menerima sumbangan emas dalam jumlah besar dari sumber tak dikenal. Rumor ini menjadi semakin misterius dengan adanya fakta bahwa jumlah emas di India ternyata melebihi jumlah kapasitas yang dapat dihasilkan pertambangan emas di wilayah itu. 5. Komunikasi. Buku ini membahas tentang rahasia dalam kemampuan berkomunikasi, termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dengan ekstraterestrial. 6. Gravitasi. Buku ke-6 dari 9 buku misterius ini sering disebut sebagai buku The Vaiminaka Sastra, di mana di dalamnya disebut berisi instruksi untuk membuat Vimana yang kita kenal juga sebagai UFO masa purba India kuno. 7. Kosmologi. Buku ini juga menyimpan pengetahuan bagaimana caranya bergerak dengan kecepatan cahaya melewati ruang dan waktu atau perjalanan lintas waktu.
Bahkan legenda menyebutkan bahwa bukan hanya itu, melainkan juga perjalanan intra dan intergalaktik. 8. Cahaya. Buku ini membahas cara meningkatkan atau mengurangi kecepatan cahaya dengan tujuan untuk memanfaatkannya sebagai senjata. 9. Sosiologi. Di dalamnya terdapat pengetahuan untuk mengetahui arah peradaban dan bagaimana cara memprediksi keruntuhannya. Rahasia-rahasia pengetahuan yang ada di dalam buku tersebut dijaga dengan ketat oleh kelompok 9. Ketika salah satu di antara mereka menjelang ajal, mereka akan meneruskan tanggung jawab menjaga buku itu kepada orang berikutnya yang ditunjuk. Dengan demikian, rahasia besar yang ada di dalamnya akan terjaga dengan aman. Meski terdengar mustahil, namun banyak yang percaya bahwa teknologi dari perkumpulan ini dapat dibuktikan dengan penemuan-penemuan artefak misterius di India. Mungkin kita pernah mendengar tentang pilar besi di Delhi, India, yang telah berusia ribuan tahun dan tidak berkarat. Pilar itu disebut dibuat dengan menggunakan teknologi dari The Nine Unknown Men. Selanjutnya kemudian, spekulasi berkembang selama berabad-abad mengenai keanggotaan perkumpulan ini. Salah seorang ilmuwan India bernama Sir Jagadish Chandra Bose yang juga pioner dalam penelitian optik radio dan microwave diduga sebagai salah satu anggotanya atau paling tidak pernah menerima petunjuk dari salah satu anggota kelompok 9. Ilmuwan lain yang diduga sebagai anggotanya adalah Vikram Sarabhai, perintis program ruang angkasa dan rudal pertahanan India. Selain itu, ada dugaan kuat bahwa beberapa ilmuwan asing non-India juga pernah menerima petunjuk atau pengetahuan dari The Nine Unknown Men. 2 orang di antaranya adalah Paus Sylvester II dan Alexander Emil John Yersin. Paus Sylvester II lahir tahun 920 Masehi. Selain seorang rohaniwan, ia juga seorang profesor di Universitas Reims. Konon sebelum ia menjadi paus, ia pernah melakukan perjalanan ke India di mana ia memperoleh beberapa pengetahuan dan benda yang luar biasa. Salah satu benda yang didapatnya adalah sebuah tiruan kepala manusia dari perunggu. Kepala perunggu ini bisa menjawab ya atau tidak jika diajukan pertanyaan. Menurut Paus Sylvester, kepala perunggu ini dioperasikan dengan menggunakan mekanisme perhitungan matematika. Jadi jika kita membandingkannya dengan mesin modern, maka kepala perunggu itu sama dengan mesin modern sistem binari. Sayang kepala mekanis itu hancur setelah kematian Sylvester II dan rahasia pengoperasiannya juga ikut lenyap. Selain Paus Sylvester II, Alexander Emil John Yersin juga diduga pernah menerima petunjuk atau nasihat dari kelompok 9. Pada tahun 1890, Yersin melakukan perjalanan ke Madras dan di sana ia diduga menerima instruksi yang memampukannya untuk membuat serum kolera. Serum ini akhirnya menyelamatkan penduduk Madras yang terserang wabah kolera ketika itu. Seperti yang disebutkan bahwa The Nine Unknown Men adalah perkumpulan rahasia yang berdasarkan pada legenda dan kemungkinan besar memang fiktif. Namun selalu ada alasan mengapa legenda-legenda semacam ini dapat hidup. Menurut kami, umat manusia mendambakan superheroes yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dan sepertinya mereka menemukan sosok yang dicari dalam The Nine Unknown Men. Dan kita juga tidak bisa menyalahkannya, bukan? Mitos yang sempurna adalah mitos yang memiliki konteks sejarah yang cukup untuk membuatnya kredibel. Sebagian besar diisi dengan ide-ide muluk untuk menjadikannya menakjubkan. Banyak mitos hanyalah fakta yang dibesar-besarkan, hilang dalam labirin zaman kuno. Dan seperti perkumpulan rahasia lainnya, The Nine Unknown Men juga tidak dapat dipastikan kejelasan dan kebenarannya. Apakah perkumpulan ini benar-benar ada
ataukah hanya legenda belaka yang diciptakan? Entahlah. Jadi kami kembalikan kepada teman-teman untuk memutuskan apakah ini hanya mitos atau kenyataan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.